Halo, shalom saudara-saudara, semua jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang ada di pastori maupun yang sedang streaming lewat Facebook. Hari ini hari yang begitu baik, hari yang begitu diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyempatkan hati kita, menyempatkan diri kita sebentar saja untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan 1 jam ke depan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan, Kau begitu berkuasa Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami ingin memuliakan namamu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang baik Tuhan. Fokuskan kami Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala macam pikiran-pikiran lain Tuhan Yesus. Biarkan kami bisa memusatkan pikiran kami Tuhan, mata kami, telinga kami, bahkan tubuh kami Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang tulus Tuhan, hati yang tanpa gangguan Tuhan Yesus. Biar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan nanti Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan bisa menjadi benih yang baik yang tertanam dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang tak tertandingi. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua katakan, semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan Allah kami yang begitu besar Tuhan. Allah kami yang selalu menolong kami Tuhan.
Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus. Tuhan, sampai akhir hidup kami, Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengalahkan dosa, Tuhan Yesus. Engkau bangkit atas maut, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Semua katakan kini aku percaya. Aku percaya
everything I need. Sekali lagi, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Sekali lagi katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Haleluya, biar kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau saja cukup untuk kami Tuhan. Kami ingin siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin katakan Tuhan bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memusatkan pikiran kami untuk Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menyala dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin terus Tuhan, kami ingin terus diasah Tuhan. Kami ingin bisa berbuah, dan kami ingin bisa berbuah berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan
bisa sampai ke hati setiap jemaat Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan, bukakan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Salam jumpa kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati, bahkan selalu menolong kehidupan orang percaya. Siapa yang percaya bahwa saudara ada di dalam kontrol dan berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook Live, kiranya Tuhan memberkati. Coba engkau lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Saya sangat bersuka cita hari ini karena saya percaya Roh Kudus menjamah. Roh Kudus memberkati bahkan mengadakan setiap kerinduan kita. Karena Roh Kudus adalah sahabat, penolong bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Coba saya mau lihat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Lambaikan tanganmu. Katakan Tuhan itu baik. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai put your hope in God. Menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, artinya menaruh harapan kepada Tuhan bahwa kita harus percaya. Pertama, bahwa Tuhan itu ada. Dan yang kedua, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita sekalian. Karena di dalam Yesaya 17 ayat yang ke-7, terjemahan baru berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti di saat kita tidak percaya, berarti kita memiliki keraguan. Kalau saya pelajari kata ragu atau keraguan, saya buka kamus, dalam kamus bahasa Indonesia, keraguan atau kata ragu itu bisa diartikan kebingungan, bimbang, atau kebimbangan. Keraguan adalah sesuatu yang membuat kita curiga akan kebenaran, sehingga saya dan saudara tidak yakin dan tidak percaya. Itulah keraguan. Dan hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Supaya kita tidak ragu, kita tidak bimbang, dan kita tidak bingung. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan saya dan saudara. Dan Tuhan itu adalah sumber pertolongan, sumber jawaban, sumber segala sesuatu, bahkan sumber keselamatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan membaca kebenaran firman. Kebenaran firman itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran firman itu yang akan memberikan kita jawaban, bahkan pengharapan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, perlu kita akui semua bahwa kita pernah mengalami satu perkataan, yaitu ragu. Bahkan kita pernah mengalami mungkin orang mengecewakan kita. Orang menyakiti hati kita. Tetapi hari ini Mazmur Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ketiga, Dia adalah gunung, batu, dan keselamatanku. Kota benteng, aku tidak akan goyah. Saya mau katakan bahwa dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita harus bisa tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu memenuhi setiap kerinduan kita. Dan Dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera.
Dan itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk dapat menerima dan memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara katakan haleluya. Puji Tuhan. Perlu untuk kita akui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Persoalannya saudara, seringkali kita yang tinggalkan Tuhan. Seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Mengapa saudara berkata, kok Tuhan sudah tinggalkan saya? Mengapa saudara berada dalam satu kekecewaan yang berhari-hari? Yang mungkin saudara berkata, wow, orang ini terlalu menyakiti. Ini bukan berarti Tuhan tidak menolong. Di sini bukan persoalan ditolong atau tidak ditolong. Persoalannya kita kurang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita terlalu banyak mengandalkan manusia. Yang paling parah lagi adalah ketika kita mulai menjauh dari Tuhan. Saya bisa meneliti atau membaca satu kamus. Menjauh dari Tuhan artinya bahwa kita tidak lagi mencari Tuhan. Menjauh dari Tuhan artinya saudara tidak mencari Tuhan. Sedangkan firman Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara bahwa orang percaya harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Apakah saudara sudah disibukkan dengan pekerjaan sehingga lupa cari Tuhan? Apakah saudara sudah disibukkan dengan keluarga? Keluarga number one di dalam mengiring Tuhan. Tetapi bukan berarti saudara sudah terlalu sibuk dengan itu dan lupakan Tuhan. Kita harus balancing keluarga dan Tuhan. Bukan berarti saudara lebih pentingkan Tuhan dan keluarga nomor 2. Tidak, harus sama-sama. Oleh karena itu, saya mau katakan, marilah kita mendekat kepada Tuhan. Menjauh dari Tuhan artinya bahwa kita lebih mengandalkan kekuatan manusia. Bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada kekuatan manusia. Ini saya bisa artikan, bergantung kepada kekuatan manusia adalah kita merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih percaya diri. Lebih percaya kepada kekuatan manusia, saya bisa artikan adalah lebih mengandalkan pikiran kita. Lebih mengandalkan pendapat sendiri atau pendapat orang lain. Lebih mengandalkan prinsip-prinsip dan cara-cara manusia. Sedangkan firman Tuhan berkata, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Yohanes 3 ayat 30 berkata, ia harus semakin besar dan aku manusia daging ini yang semakin kecil. Dalam terjemahan lain berkata, kiranya Yesus yang semakin bertambah dan aku yang semakin berkurang. Hal ini bisa terjadi. Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Ketika kita memegang Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Seperti lagu yang kita sudah nyanyikan tadi. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Orang yang fokus kepada dunia, dia adalah yang mengandalkan kepentingan atau pengertian sendiri. Orang yang fokus kepada dunia adalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Bukan lagi mengandalkan Tuhan. Lebih mementingkan kerja daripada mementingkan Tuhan. Saya bukan mengajar saudara untuk bekerja saja atau tidak usah bekerja. Dan nak usah beraktivitas. Bukan itu maksud saya. Artinya kita harus balancing. Please, Tuhan itu tidak lama kembali. Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Yang bukan ada terus di dalam masalah. Seharusnya saudara bukan bayi rohani. Saudara harus jadi dewasa di dalam Tuhan. Bayi rohani selalu maunya susu, digendong, diajak.
Tetapi orang Kristen di akhir zaman harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh, bukan jadi bayi-bayi rohani. Maunya harus didorong-dorong. Ayo bro, ibadah. Ayo sis, ibadah. Sudah bukan zamannya lagi, saudara. Ibadah saudara ada di rumah saudara saat ini. Yang paling mengherankan, saudara tidak siap ketika saudara ada di rumah. Berikanlah waktu yang terbaik bagi Tuhan. Sudah di rumah masa nggak bisa berikan terbaik bagi Tuhan? Kita harus beri yang terbaik, saudara. Yesus, anak Allah, Dia yang bertakhta di surga. Allah mengirimkan Yesus yang terbaik. Masa kita nggak bisa berikan yang terbaik? Sorry to say, karena hari-hari ini gereja harus kuat. Bukan lagi berikan berkat-berkat melulu. Tidak, gereja harus bangkit. Gereja harus menjadi pengikut Kristus yang rela berkorban, bayar harga, beri yang terbaik. Bukan saatnya kita dinindak-bobokan. Sudah setahun kita ada di rumah, tidak bisa ke gereja. Mari saya encourage saudara. Bangkit. This is the time. Church, wake up! God coming soon. Ready or not, Tuhan akan kembali menjemput gereja. Seringkali hal-hal yang terjadi tidak kita mengerti, saudara. Tapi satu hal yang perlu saudara dan saya ingat, bahwa Tuhan tidak mengharapkan untuk kita mengetahui semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa percaya. Kita bisa mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup dan tahu menyelesaikan serta memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang bahkan sedang saudara lewati hari-hari ini. Tuhan ingin supaya kita bisa meyakini dan memperkatakan setiap firman. Dan hari ini kita buat statement. Tuhan, saya tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun kadangkala saya tidak mengerti apa rencana Tuhan. Namun saya mau mempercayai bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mau menolong dan menjagai saya setiap saat. Haleluya. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saya bisa artikan bahwa orang tersebut terlalu mengandalkan dan berharap sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia. Orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada orang lain. Orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang memberi tempat kepada orang lain lebih terutama di hati kita. Bukan lagi Tuhan. Nah, ini adalah dosa, saudara. Kalau kita terlalu menyanjung seseorang, kalau kita lebih menempatkan sesuatu dan itu menjadi satu kebanggaan, tidak boleh tidak, saya harus lakukan, itu dosa loh, saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang selalu mengandalkannya. Dan bagian B berkata, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya bisa artikan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri adalah orang yang berpaling dari Tuhan. Orang yang berpaling dari Tuhan adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Yang pada notabene-nya Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber segala halanya, tapi dia tinggalkan Tuhan. Dan ini yang terjadi di hari-hari ini, di zaman ini. Saudara-saudara, ayat ini di zaman Raja Yoyakim, orang Yehuda pada waktu itu diancam dengan invasi Kasdim.
Maka orang Yehuda tergoda untuk mencari perlindungan kepada Raja Mesir. Dan bukan lagi mempercayai Tuhan. Dan firman Tuhan ajarkan melalui perkataan ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan bagian C firman Tuhan berkata. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Banyak kita sudah jauh dari Tuhan. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan orang lain. Disitulah letak kekurangan gereja Tuhan hari-hari ini. Tapi hari ini kita akan bangkit. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, ayat 6 itulah jawabannya. Di dalam pembacaan kita. Ayat 6 berkata, kalau orang yang mengandalkan kekuatan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Wow, apa arti kata semak bulus di padang belantara? Ini adalah arti metafora dari seseorang yang hidup dalam keadaan yang sulit. Gurun pasir itu adalah sangat panas dan gersang. Gurun pasir pada waktu siang dia sangat panas. Dan pada waktu malam sangat dingin. Gurun pasir itu berbicara sesuatu yang tidak produktif. Saya mau bertanya kepada saudara. Berapa banyak saudara yang tahu dan bisa menjamin bahwa di padang gurun itu bisa menghasilkan pohon semangka, buah apel, buah jeruk, buah-buah yang segar dan berkelimpahan. Kalau sampai di padang gurun sedemikian rupa, banyak orang akan pindah di padang gurun. Saya mau katakan, untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti di padang gurun itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan berat, saudara. Terlalu sedikit orang yang mampu dan bisa melewatinya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa orang yang menaruh kepercayaan utamanya kepada manusia, mereka itu sama seperti orang yang hidup di padang gurun. Mereka mungkin bisa hidup, tetapi harapannya sangat kecil. Bahkan ayat selanjutnya, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ingat perkataan firman. Ini bukan kata saya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Bahkan ayat selanjutnya ia berkata, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ayat ini, perkataan ini saya bisa artikan bahwa padang gurun di tanah padang asin yang tidak berpenduduk, itu artinya adalah tanah garam atau tanah gersang. Di mana tanah yang telah diracuni oleh garam yang berlebihan dan mengakibatkan tanah itu tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Berarti kalau orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia adalah orang yang hidup di tanah gersang dan berakar pada tanah yang beracun, maka kehidupannya tidak memiliki damai. Saudara, saya tidak mau menunjuk orang. Orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan memiliki damai, saudara. Bahkan kehidupannya akan selalu mengalami tekanan dan tertekan. Tekanan bukan karena dari orang lain, tetapi karena situasinya yang dibuat sendiri. Satu pertanyaan bagi saudara sekalian. Apakah saudara mau mengalami atau hidup di dalam tekanan, tertekan setiap saat? Jawaban saya tidak mau, saudara.
Oleh karena itu Mazmur 102 ayat 18 bahasa Indonesia masa kini berkata, Ia akan mendengar doa umatnya yang melarat dan tidak menolak permohonan mereka. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita mulai mengandalkan Tuhan, bukan lagi mengandalkan manusia, bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri, maka di saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar permohonan saudara. Seperti apakah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan? Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya diperhadapkan dengan orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya! Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya yakin waktu engkau mendengar dengan iman, percaya di dalam hati, maka imanmu mulai dibangkitkan, harapanmu kepada Tuhan ditambahkan. Saudara akan melihat mujizat. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang tertutup jalan dibukakan jalan, engkau yang kehilangan damai diberikan sukacita, bahkan diberikan kegembiraan di dalam hidupmu. Haleluya. Saudara-saudara, seluruh masyarakat Amerika selama 1 tahun pandemik, saudara telah diberkati oleh Tuhan. Istilahnya sengsara membawa nikmat. Ada yang belum dapat tahun lalu, dikasih double dan triple tahun ini. Kalau ada pun yang belum dapat, tetap berserah kepada Tuhan, karena ada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, ayat yang ke-8 bagian A berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Pohon yang ada di tepi air, dan ketika air itu berjalan di masa-masa yang panas, mungkin kekurangan air, pohon itu akan tetap kuat dan dia tidak akan layu dan tidak akan mati. Demikianlah hidup kita. Jika kita tertanam di tanahnya Tuhan, saudara menerima firman Tuhan, maka dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang putus harap, engkau akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan, di mana Yesus ada di dalam hidup keluarga dan pribadi saudara, dan saudara tidak akan dikalahkan oleh masalah. Tapi engkau akan mulai berjalan di atas masalah dan melebihi seorang yang menang. Haleluya. Karena Tuhan ada di pihak kita. Firman Tuhan sudah berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, tidak ada. Kalau Tuhan di pihak saudara, wow, ini jaminan bagi saya dan saudara. Jaminan bagi gereja Tuhan, jaminan bagi setiap orang percaya. Kalau saudara berharap dan mengandalkan Tuhan, ayat 8b berkata, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Ada kesusahan, situasi yang ada saat ini sulit saudara, tetapi engkau masih bisa hidup, engkau masih bisa berharap, dan engkau masih bisa beribadah kepada Tuhan, bahkan masih tersenyum. Haleluya. Artinya ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Ada kalanya sepertinya sudah gak ada jalan. Saudara berkata kepada suami, Pak, sudah gak ada jalan. Atau berkata kepada istrimu, Ma, sudah gak ada jalan. Tapi hari ini ada jalan bagi saudara. Saudara tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Ada masalah, tetapi engkau akan tetap maju. Engkau tidak akan mundur, bahkan engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah harapan kita. Bahkan ayat 8 bagian C, orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, daunnya tetap hijau. Berarti apa? Ada kehidupan. Artinya ada kehidupan, ada pengharapan, ada sukacita. Mungkin saudara terlalu berat mengalami tekanan
tekanan, masalah, digosipin orang, diceritain orang, tetapi daunnya tetap hijau. Artinya ada kehidupan, tidak ada kekeringan. Kalau saudara mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, saudara akan balik menonjok orang itu. Pengalaman saya terlalu berat, saudara. Rasa-rasa saya mau tonjok orang itu. Tetapi karena Tuhan mengubahkan hati saya, mengubahkan mindset saya, memberikan hati yang hancur, sehingga pengampunan kita bisa berikan. Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita akan balik menonjok orang, saudara. Kalau kita tonjok orang, alamat di mana? Pasti saudara masuk penjara. Amerika, saudara sentuh orang aja, bahaya. Tapi hari ini, saudara punya good news. Saudara akan menjadi orang, keluarga yang tetap menghasilkan kehidupan. Bahkan ada jaminan, tidak khawatir dalam tahun yang kering. Wow, saya percaya umat-umat Tuhan yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, ketika engkau mengalami pandemik selama setahun ini, engkau tidak mengalami kekhawatiran karena engkau mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan berkata, aduh, gimana saya mau bayar bil saya bulan depan? Bagaimana saya mau bayar mobil saya? Bagaimana saya mau bayar school saya? Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana? Itu tandanya saudara sedang mengandalkan kekuatan saudara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan bersuka cita. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Abba Father. Dia tidak akan khawatir dalam tahun yang susah, dalam tahun yang kering. Bahkan bagian yang paling terakhir di dalam ayat 8, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, haleluya. Saudara ada dalam masalah, tetapi saudara menghasilkan buah. Saudara ada dalam tekanan, tapi saudara tetap menghasilkan buah. Artinya apa? Saudara tetap mencari Tuhan. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia, di saat tekanan, dia akan berkata, kenapa ini harus terjadi? Kenapa saya harus melewati padang gurun? Kenapa saya harus melewati masalah-masalah yang berat? Itu bukan pertanda engkau dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang mulai bersyukur. Dan ayat yang ke-8 berkata, engkau tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara bisa baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ayat-ayat ini sama. Ini sekedar perbandingan. Saudara baca di rumah saja. Jadi sebagai conclusion hari ini, sebagai kesimpulan, Yeremia pasal 17 ayat 7 yang 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah jawaban firman bagi kita sekalian. Untuk berjalan maju mulai minggu depan, mulai hari esok, saya tidak akan mengandalkan manusia lagi. Saya tidak akan mengandalkan orang lain lagi. Dalam arti, tempatkan Tuhan yang paling di atas. Jangan tempatkan kekuatan sendiri paling terdepan. Tempatkan Tuhan. Maka Tuhan akan beracara. Tuhan akan memberkati. Bahkan Tuhan akan menolong kita sekalian. Terima kasih. Saudara yang ada di rumah, teman-teman Facebook, saya mau berdoa buat saudara. Apa yang menjadi pergumulan? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang sakit saat ini. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul dengan pekerjaan karena kehilangan pekerjaan selama pandemi. Mungkin jalan-jalan saudara tertutup. Saudara bergumul dengan finansial mungkin. Saudara bergumul dengan suami, bergumul akan istrimu, bergumul akan anak-anakmu. Engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberkati engkau.
Dia akan menolong engkau di saat engkau tidak khawatir, di saat engkau tidak mengandalkan kekuatan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kini aku percaya. Yes Lord. Tiada yang mustahil bagimu. Yes Lord. Nyanyikan dengan iman. Nyanyi dengan iman. Karena Tuhan kita adalah dasar untuk kita berharap. Haleluya. Ini aku berserah. Haleluya. Pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Dengan iman, lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Aku percaya. Lihat tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami mau percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Kuasa-Mu kuatkanku. Engkau dasarku berharap. Haleluya. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Yes Lord. Pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu. Kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami mau setia Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Engkau gunung batu kami. Engkau pengharapan kami ya Tuhan. Kami mau berharap hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Kami tinggikan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Percaya Tuhan menyembuhkan saudara. Percaya bahwa Tuhan sedang membukakan jalan bagi engkau. Secara kasat mata mungkin engkau belum melihat hari ini, belum melihat sampai besok hari, tapi dengan mata imanmu engkau melihat bahwa Tuhan akan menolong engkau. Di dalam nama Yesus, engkau yang bergumul dengan suamimu, engkau yang bergumul dengan istrimu, di dalam nama Yesus ada mujizat, ada pemulihan, ada breakthrough, ada kemenangan, ada sukacita, bahkan ada pertolongan Tuhan. Engkau yang bergumul dengan finansial, Tuhan akan menolong dan memberkati pekerjaan. Tuhan akan menyediakan pekerjaan, dan Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan. Engkau yang bergumul dengan studi, sekolahmu, Tuhan akan memberikan kepintaran bagi engkau, memberhasilkan engkau. Dan saya terlalu yakin di dalam nama Yesus ada jalan dan mujizat, jalan yang baru Tuhan akan nyatakan kepada engkau. Engkau tidak akan ragu lagi. Dan mulai hari ini engkau buat satu komitmen
bahwa Engkau tidak akan mengandalkan kekuatan manusia lagi. Engkau tidak akan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi mulai hari ini kita akan mulai mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Haleluya. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku, haleluya, kini aku berserah. Yang mustahil, saya undang Ibu Gembala berdoa. Kami masih diizinkan untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu kami mau taruh harapan kami, harapan keluarga kami, pelayanan kami hanya di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hamba-Mu sudah diberkati Tuhan. Kami semua diberkati. Dan saatnya kami akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Dan kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati. Semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memberikan yang terbaik. Dengan penuh sukacita yang melimpah. Karena Engkau Allah yang dahsyat hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami siap untuk memberi korban syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin.
Haleluya. Untuk setiap jemaat yang rindu untuk membantu pelayanan kami di gereja ini, bisa untuk memberikan persembahannya melalui Zelle di gpdi.nlc@yahoo.com. Sekali lagi untuk jemaat-jemaat di rumah maupun di Facebook yang rindu untuk membantu pelayanan kita di gereja ini, bisa mengirimkan melalui Zelle di gpdi.nlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdi.nlc@yahoo.com. Seberapapun yang bisa diberikan itu sangat membantu dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pengumuman, sebentar sore jam 5 akan ada Sunday School. Jangan lupa untuk setiap orang tua yang ada anak-anaknya bisa mengikuti Sunday School jam 5 sore, sebentar sore setelah kita nanti jam 5 sore hari ini. Lalu jangan lupa untuk setiap jemaat pada hari Senin kita ada SALT, Sharing and Learning Together, jam 6 sore. Kita rindu untuk terus belajar bersama, untuk bisa sharing bersama. Seberapapun kita yang bisa hadir, jemaat-jemaat yang tidak bekerja di rumah, yang sedang ada di rumah bisa menyempatkan waktunya untuk kita ada SALT, Sharing and Learning Together hari Senin jam 6. Lalu di jam yang sama pada hari Rabu dan Jumat kita rindu untuk terus berdoa syafaat, berdoa bersama-sama. Banyak dari kita mungkin juga bisa saling mendoakan, juga untuk kita mendoakan masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang, yang sedang menjadi beban. Lalu pada hari Sabtu untuk anak-anak muda, youth, kita bisa berkumpul bersama di pastori jam 5 sore, dan juga untuk setiap pelayan-pelayan gereja ada latihan juga pada jam 2 siang. Lalu di jam yang sama, di hari yang sama minggu depan, hari ini, hari Minggu jam 9 pagi kita akan kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Haleluya. Mari kita terus nyanyikan lagu ini. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasar
setia sampai akhir hidupku. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami percaya Tuhan Allah yang Maha Besar, Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan rahmat-Nya, akan memberkati dan menolong kita sekalian. Kiranya mata Tuhan terarah dan tertuju kepada Engkau. Dia akan memberkati hidupmu. Kiranya kasih dan sukacita, damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Ia akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Dan engkau akan mampu berjalan di atas masalahmu dan menjadi orang-orang pemenang. Berkat Tuhan melimpah, kemurahan Tuhan dinyatakan, kasih karunia-Nya menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Haleluya, haleluya. Happy Sunday and God bless you all. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang ada di Zoom, yang ada di Facebook. Teman-teman Facebook tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu depan. Haleluya, haleluya.